小黑的火，去死吧，小炎！Halo kalian semua, selamat datang. Nah, kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Battle Through the Heaven episode ke-104. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya terjadi pertarungan antara Shoyan melawan Wang Chen untuk bisa menolong temannya Shoyan yaitu Lin Yan. Yang dalam pertarungan tersebut Wang Chen berhasil memojokkan Shoyan menggunakan tangan kegelapannya, yang di sini Shoyan mau tidak mau menggunakan kekuatan api surgawinya. Yang serangan itu mampu membuat Wang Chen terbakar dan membuatnya kalah. Tetapi Wang Chen langsung mengetahui bahwasannya si pria bertopeng adalah Shoyan dan ia memberitahu kepada semua orang. Yang seketika Fetian marah langsung menyerang Shoyan, dan di saat itu Guru Feng pun menyelamatkan Shoyan karena Shoyan yang memiliki cincin dari teman lamanya yaitu Guru Yalau. Dan kemarin pun sedikit terjadi perdebatan di antara dua kelompok ini yaitu Guru Feng dan juga Guru Lei, yang pada akhirnya dalam perdebatan itu mereka berdua setuju untuk melakukan pertarungan duel antara Shoyan melawan Feng Qing'er, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan pertarungan antara Shoyan dan juga Feng Qing'er yang masih berlanjut sambil dimeriahkan oleh para anggota Pavilion Guntur Angin yang memuja tempat mereka untuk mendukung Feng Qing'er agar bisa memenangkan pertarungan ini, yang dimana sekarang Feng Qing'er sedang memojokkan Shoyan dengan serangannya. Guru Feng Xian yang melihat ini pun merasa khawatir kepada Shoyan, dan tidak lama kemudian tiba-tiba saja Shoyan bisa menghentikan serangan dari Feng Qing'er menggunakan kekuatan dari api teratai surgawi, yang dimana serangan Feng Qing'er pun bisa dipukul mundur oleh Shoyan. Para penonton juga yang melihat ini sangat kaget termasuk dengan Guru Feng Xian, dan berkat kekuatan dari teratai api surgawi pun membuat serangannya Feng Qing'er bisa dihentikan seutuhnya oleh Shoyan. Lalu Shoyan pun menggabungkan kekuatan dari tiga api surgawinya menjadi satu, membuat teratai api surgawinya Shoyan pun semakin membesar. Feng Qing'er yang melihat ini merasa kesal karena dirinya merasa telah dihina oleh seorang manusia yang padahal dirinya ini berasal dari klan Phoenix legendaris, yang lalu ia pun mengeluarkan kekuatannya untuk menekan kekuatan yang dikeluarkan oleh apinya Shoyan. Peraduan dari serangan mereka berdua sampai pada akhirnya mereka berdua pun meledak di atas udara. Tetapi setelah itu tiba-tiba saja Feng Qing'er menunjukkan sebuah wujud baru dengan dirinya menggunakan sayap dan juga diselimuti oleh kekuatan yang membara. Feng Qing'er juga mengatakan kalau dirinya tak menyangka bahwasannya Shoyan akan bisa membuat dirinya merasa terpojok seperti ini sampai dirinya menggunakan kekuatan sebenarnya yang ia miliki. Shoyan yang melihat ini pun sangat kaget karena ia tak menyangka bahwasannya si Feng Qing'er memiliki sayap burung phoenix. Lalu Feng Qing'er pun menyerang balik Shoyan menggunakan tekanannya yang luar biasa keras, membuat Shoyan pun hampir tertunduk. Semua orang juga yang berada di arena pertarungan merasa tekanan yang luar biasa ini, dan mereka pikir sepertinya Shoyan akan kalah karena tekanan yang luar biasa ini sudah setara dengan ranah Dozong bintang 3. Dan pada saat ini Shoyan pun telah menyadari bahwasannya Feng Qing'er ini memiliki latar belakang yang cukup menakutkan. Dan di saat itu tiba-tiba saja kekuatan dari darah burung phoenix yang Shoyan miliki tiba-tiba saja memberontak. Yang di sini Shoyan pun menyadari bahwasannya Feng Qing'er ini berasal dari ras klan burung phoenix, sampai bisa membuat darah klan burung phoenix yang ia miliki memberontak. Menyadari hal tersebut, Shoyan pun dengan segera menggunakan kekuatan dari tiga api surgawinya untuk menyegel kembali, sekaligus untuk memasuki mode tempur menghadapi Feng Qing'er yang sekarang telah berada di mode prime-nya. Tetapi Feng Qing'er yang melihat Shoyan pun meremehkan Shoyan karena Shoyan sendiri tidak memiliki kekuatan yang mampu untuk meningkatkan ranahnya Shoyan. Hanya saja api surgawi itu melindungi Shoyan dari serangannya. Guru Feng Xian yang melihat ini begitu kaget karena ia tak menyangka bahwasannya Feng Qing'er berasal dari keturunan ras burung phoenix. Pantas saja Guru Lei percaya diri sekali kepada muridnya Feng Qing'er ini. Guru Lei juga mengatakan dengan identitas yang dimiliki oleh Feng Qing'er, maka ia yakin
yakin bahwasanya Shoyan tidak akan mampu lagi untuk berhadapan melawan Feng Qing'er. Lalu pertarungan antara Shoyan melawan Feng Qing'er pun kembali berlanjut, dengan di sini Feng Qing'er menggunakan sebuah serangan berupa tali kegelapan yang berasal dari sayapnya, menyerang ke arah Shoyan dengan kecepatan tinggi, dan sekarang Shoyan mencoba untuk menghindarinya. 吞天难！ 什么状况？关羽 Sambil dalam pertarungan tersebut, Guru Feng Xian dan juga Guru Lei, mereka berdua saling berbicara lagi. Di sini Guru Feng masih percaya diri bahwasannya Shoyan lah yang tetap menjadi pemenang pada pertarungan ini. Tetapi Guru Lei sedikit meremehkan perkataan dari Guru Feng Xian karena Guru Feng Xian yang terlalu meremehkan kekuatan ras burung phoenix milik Feng Qing'er. Lihat saja di antara mereka berdua siapa yang akan tertawa terakhir, kata Guru Lei kepada Guru Feng. Serangan yang begitu lincah dikeluarkan oleh Feng Qing'er berupa kain hitam tersebut membuat Shoyan sulit sekali untuk bisa menghindarinya. Bahkan Shoyan juga sekarang telah terpojokkan oleh serangan tersebut. Sedangkan Feng Qing'er percaya diri bahwasanya Shoyan tidak akan bisa bertahan lama dari serangannya ini. Sampai pada akhirnya Shoyan pun mencoba melawan menggunakan tebasan dari pedang Heavily-nya, yang hal ini pun membuat Feng Qing'er semakin tertarik seberapa lama Shoyan akan mampu untuk menandingi kekuatannya. Dengan kekuatan dari pedang Heavily-nya dan juga kecepatan dari 3000 gunturnya Shoyan mencoba untuk menepi semua serangan Feng Qing'er, dan lalu setelah memiliki kesempatan Shoyan pun maju di hadapan Feng Qing'er untuk menyerang balik, yang seketika hal ini pun membuat Feng Qing'er sangat terkejut. Tetapi sayangnya Feng Qing'er dengan pergerakan yang cepat mampu untuk mengeluarkan serangan kain kegelapannya lagi menyerang ke arah Shoyan, membuat Shoyan pun terpental begitu keras. Seketika semua orang pun langsung terdiam, dan juga di sini Feng Qing'er tersenyum karena ia pikir sepertinya dirinya telah berhasil mengalahkan Shoyan. Dan setelah itu pun para anggota dari pavilion Guntur Angin mereka bersorak untuk Feng Qing'er untuk menyambut kemenangannya Feng Qing'er. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya sebuah aura kekuatan yang berkumpul memasuki tubuhnya Shoyan, yang hal ini pun membuat Feng Qing'er kebingungan. Ternyata Shoyan masih belum kalah, dan tadi ia telah mengumpulkan kekuatannya untuk menyatukan ketiga api surgawinya. Hal ini pun membuat Ketua Lei sangat kaget dan juga khawatir kepada Feng Qing'er karena tiga gabungan kekuatan api surgawi merupakan gabungan yang memiliki serangan kekuatan begitu besar. Lalu Shoyan pun dengan pergerakan 3000 petir mencoba untuk melemparkan api Extermination Lotus ke tempat dari Feng Qing'er, dan di sini Feng Qing'er pun mencoba untuk mencegahnya menggunakan serangannya. Tetapi hal tersebut tidak berhasil sampai pada akhirnya Shoyan pun melemparkan api Extermination Lotus itu ke arah dari Feng Qing'er, yang di sini Feng Qing'er masih belum menyerah dan ia justru berani untuk beradu dengan kekuatannya, yaitu dengan kekuatan dari burung phoenix-nya. Mereka berdua pun beradu kekuatan yang membuat ledakan aura kekuatan begitu besar ke seluruh arena pertarungan. Peraduan di antara mereka berdua pun terus berlanjut sampai di sini terlihat sepertinya Feng Qing'er yang telah mengalami kewalahan karena Shoyan mampu untuk menandingi burung phoenix-nya Feng Qing'er. Dan karena Feng Qing'er yang sudah kalah, ia pun mau tidak mau mengeluarkan senjata rahasia terakhirnya yang merupakan sebuah lonceng raksasa, yang dimana senjata itu langsung menutupi Shoyan bersama dengan api surgawinya Shoyan. Orang-orang yang melihat ini pun menyadari bahwasannya senjata itu merupakan senjata legendaris buatan dari seorang ranah Dosheng pada zaman kuno, dan sudah diturunkan turun-temurun kepada generasi terbaru, dan tak disangka senjata itu sekarang akan berada di tangannya dari Feng Qing'er. Semua orang pun di sini jadi berpikir sepertinya Feng Qing'er lah yang memang benar menjadi pemenang dalam pertarungan ini, karena Feng Qing'er yang telah mengeluarkan senjata rahasianya. Sedangkan untuk Guru Feng yang melihat ini pun ia merasa sangat khawatir kepada Shoyan, apa yang terjadi kepada Shoyan di dalam senjata lonceng tersebut. Guru Lei pun tertawa melihat hal ini, dan ia pun sangat yakin bahwasanya Feng Qing'er lah yang telah memenangkan pertarungan ini. Tetapi baru mereka merayakan kemenangan mereka, tiba-tiba saja dari dalam senjata lonceng itu muncul sebuah getaran yang begitu besar sampai membuat keempat dari ketua pavilion mereka semua berdiri untuk melihat apa yang terjadi. Dan seketika tiba-tiba saja dari atas senjata lonceng itu langsung hancur dengan kekuatan api surgawinya Shoyan. Hal ini pun membuat Ketua Lei sangat kaget bagaimana
bagaimana hal ini bisa terjadi. Dan setelah itu pun kita diperlihatkan Shoyan yang ternyata ia bisa keluar dengan selamat walaupun tubuhnya Shoyan sekarang mengalami luka. Shoyan pun dengan segera meminum pil pemulihan dan setelah itu ia melanjutkan pertarungan melawan Feng Qing'er. Dan sekarang pun mereka berdua sama-sama berada di ambang batas kemampuan mereka masing-masing karena kekuatan spiritual mereka yang telah terkuras. Jadinya di sini Feng Qing'er dan juga Shoyan melanjutkan pertarungan dengan perkelahian tangan kosong. Yang dalam pertarungan tangan kosong ini tentu saja kekuatan pria jauh lebih besar. Yang di sini Shoyan bisa menendang Feng Qing'er begitu keras ke tanah. Yang episode sebelumnya Mimin tebak Shoyan tidak akan jadi menendang, ternyata di episodenya bakalan nendang banget cuy. Serangan itu pun membuat Feng Qing'er terkepar. Karena melihat Feng Qing'er yang sudah tidak bergerak lagi, mereka pun berpikir sepertinya pemenang dalam pertarungan ini adalah Shoyan. Tetapi tiba-tiba saja Feng Qing'er masih bisa bergerak lagi dan ia maju menyerang Shoyan. Yang untungnya Shoyan bisa membacanya, menghentikan serangan Feng Qing'er menggunakan kekuatan api surgawi. Feng Qing'er masih belum menyerah, ia pun tetap lanjutkan pertarungannya dengan menyerang ke arah Shoyan, tetapi Shoyan bisa menangkis semua serangan dari Feng Qing'er begitu mudah. Shoyan pun menyuruh kepada Feng Qing'er untuk menyerah saja dalam pertarungan ini sebelum dirinya melukai Feng Qing'er lebih parah lagi. Tetapi Feng Qing'er menjawab dirinya tidak akan menyerah sambil Feng Qing'er menyerang ke arah Shoyan. Tetapi di saat serangan tersebut, tiba-tiba saja si Feng Qing'er ini tak sengaja menyentuh cincinnya Shoyan. Yang di sini seketika kekuatan dari darah burung phoenix yang dimiliki oleh Shoyan memberontak kembali yang di sini dirasakan oleh Feng Qing'er. Feng Qing'er yang telah merasakan kekuatan dari darah burung phoenix ini merasakan kekuatan familiar di cincin penyimpanannya Shoyan. Feng Qing'er pun menuduh kepada Shoyan bahwasanya Shoyan telah mencuri harta peninggalan dari klan burung phoenixnya. Tetapi Shoyan menjawab harta apa yang dimaksud oleh Feng Qing'er karena dirinya tidak tahu. Shoyan berpura-pura bodoh untuk mengeles tuduhannya dari Feng Qing'er. Orang-orang seketika yang mendengar itu pun jadi sangat kebingungan apakah Shoyan telah berani untuk menyinggung klan dari burung phoenix. Untuk masalah dengan Feng Qing'er bisa diatur, tetapi jika telah berurusan dengan klan burung phoenix maka itu sudah pasti di luar kendalinya Shoyan karena klan mereka yang merupakan klan yang cukup menakutkan. Karena melihat perdebatan ini, Ketua Lei dan juga Ketua Feng mereka berdua sama-sama mendatangi Shoyan dan juga Feng Qing'er. Ketua Lei bertanya kepada Feng Qing'er apa yang sedang terjadi. Feng Qing'er pun memberitahu bahwasanya ia merasakan adanya kekuatan dari darah burung phoenix yang merupakan harta dari ras burung phoenixnya berada di cincin penyimpanannya Shoyan. Tetapi Guru Feng di sini berpikir Feng Qing'er hanya mengarang saja karena ia tidak terima dikalahkan oleh Shoyan. Jadi ia mencoba untuk menjatuhkan Shoyan dengan memfitnah Shoyan. Tetapi Feng Qing'er sangat yakin dan jika Shoyan beneran telah mengambil harta milik klan burung phoenixnya, maka Shoyan akan mendapatkan hukuman mati dari klan mereka karena klan mereka yang sangat sensitif sekali jika telah disenggol oleh makhluk lain. Tak disangka Shoyan masih berpura-pura bodoh dengan mengatakan ia tidak mengerti maksud dari Feng Qing'er sama sekali. Feng Qing'er pun meminta kepada Shoyan untuk melakukan pemeriksaan, tetapi itu dihentikan oleh Guru Feng karena itu telah melanggar aturan privasi untuk memeriksa cincin penyimpanan orang lain. Jadinya di sini Feng Qing'er merubahnya dengan memeriksa aura tubuhnya Shoyan. Shoyan tidak masalah dengan hal tersebut dan lalu Feng Qing'er pun memeriksa tubuhnya Shoyan, tetapi sayangnya setelah itu alur cerita dari serial Donghua Battle Through the Heaven episode 104 bersambung dan hasil pemeriksaannya sendiri adalah tidak ada cuy. Dan berikut sedikit preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Pada preview episode selanjutnya kita diperlihatkan dengan Shoyan yang ternyata telah menyimpan dari darah ras burung phoenix di dalam api surgawinya, yang hal itulah membuat Feng Qing'er tidak bisa mencari keberadaan dari darah burung phoenix tersebut. Tetapi karena Shoyan menyimpannya di dalam tubuhnya dan ternyata juga ada darah dari burung phoenix yang terlepas, membuat Shoyan menyerap kekuatan dari darah burung phoenix tersebut. Dan karena kekuatan dari darah burung phoenix itu yang sangat besar, membuat Shoyan untuk sulit bisa mengendalikannya sampai membuat tubuhnya Shoyan mengalami peningkatan kekuatan begitu besar dan sampai juga membuat tubuhnya Shoyan hampir meledak. Bahkan kekuatan yang begitu besar sampai bersinar ke atas udara. Tetapi untungnya pada akhirnya Shoyan akan berhasil untuk menyerap kekuatan tersebut. Dan lalu kita pun diperlihatkan dengan Guru Feng Xian yang bertemu dengan Han Feng. Yang di sini Guru Feng Xian pun sangat marah kepada Han Feng karena Han Feng dulunya yang telah mengkhianati teman lamanya yaitu Guru Yalau. Dan di sini Guru
Guru Feng Xian akan memberikan pelajaran kepada Han Feng dan juga mencari informasi dari Han Feng. Tetapi pada preview ini kita hanya diperlihatkan dengan Guru Feng Xian yang menghajar Han Feng. Dan hanya itu saja preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!